Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Banten merupakan laporan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD Banten. Namun ada yang berbeda pada penyampaian LKPJ Gubernur Banten tahun 2024 ini. Karena adanya pergantian penjabat gubernur kepada gubernur dan wakil gubernur Banten definitif, maka penyampaian nota pengantar LKPJ dilakukan oleh Gubernur Banten yang dalam hal ini diwakili Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma. Lantas bagaimanakah suasana rapat paripurna kali ini? Seperti apakah materi rapat paripurna dalam persepsi Wakil Gubernur Banten? Dan bagaimana tanggapan para pimpinan DPRD Banten yang hadir? Pemirsa, untuk mengetahui semuanya, mari kita saksikan liputan khusus kali ini. Rapat paripurna DPRD Banten kali ini memiliki dua agenda. Pertama, rapat paripurna penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024. Rapat paripurna kedua beragendakan penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten dan didampingi Budi Prayogo dengan dihadiri 64 anggota DPRD Banten. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 19 Maret 2025, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah rapat paripurna 1. Penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024. 2. Penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024. Selanjutnya, berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sesuai absensi anggota DPRD yang hadir sebanyak 64 orang, dari jumlah keseluruhan 100 anggota DPRD terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang telah menandatangani daftar hadir. Hal ini sesuai dengan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib Pasal 201 Ayat 1 huruf C bahwa rapat paripurna telah memenuhi quorum. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024. 3. Penyerahan dokumen nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban
LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024. 4. Pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang pembentukan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Banten, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2024. 5. Penetapan keputusan DPRD Provinsi Banten. 6. Pembacaan rancangan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang pembentukan pimpinan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, pembahasan laporan keuangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2024. 7. Penetapan keputusan DPRD Provinsi Banten. 8. Penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan Panitia Khusus 1, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2024. 9. Penutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Banten keempat, masa persidangan ketiga, tahun sidang 2024-2025, Rabu 26 Maret 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, menindaklanjuti surat Gubernur Banten nomor B/503-TT6-BAPP/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal penyampaian LKPJ tahun anggaran 2024. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ dari Gubernur yang disampaikan selama 1 tahun anggaran kepada DPRD untuk menghasilkan rekomendasi, yaitu dalam laporan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 2020 tentang tata tertib. Pasal 1 ayat 11 bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD. Dalam rapat paripurna hari ini kita akan mendengarkan dan menyimak penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Banten dipersilahkan. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Banten tahun 2024 yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma pada 26 Maret 2025 diharapkan dibahas dan diberi rekomendasi. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sebagaimana amanat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ sebagaimana dimaksud disampaikan dalam rapat paripurna untuk dibahas dan diberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. LKPJ Gubernur Banten tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan dimaksud. Dokumen LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024 telah kami sampaikan kepada DPRD Provinsi Banten pada tanggal 18 Maret 2025.
Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, LKPJ Gubernur Banten tahun 2024 yang merupakan bagian dari siklus pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya mengandung unsur akuntabilitas atas penyerahan sumber daya meliputi seluruh kekuasaan, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Banten sebagai wujud nyata dalam mengadaptasi permasalahan pembangunan dan isu strategis yang sangat dinamis, pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Provinsi Banten tahun 2024 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026 telah ditetapkan 5 prioritas pembangunan daerah, yaitu 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pada perubahan APBD tahun anggaran 2024, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar 12,408 triliun. Adapun realisasinya tercapai sebesar 12.404 triliun atau sebesar 97,97%. Belanja daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 12,356 triliun. Belanja tersebut terrealisasi sebesar 11,913 triliun atau sebesar 96,41%. Selanjutnya, pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar 51,6 miliar dan terrealisasi 100%. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, dan pembiayaan neto, maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran silpa sebesar 86 miliar rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sebagai langkah operasional dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten secara hierarkis, sasaran kinerja dan indikator kinerja telah diformulasikan ke dalam 165 program, 932 kegiatan, dan 3.645 subkegiatan. Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan secara umum telah tercapai dengan baik, di mana terhadap 91 indikator urusan pemerintahan telah tercapai kinerja sebagai berikut. 1. Kategori sangat tinggi atau capaian kinerja di atas 91% sebanyak 81 indikator. 2. Kategori tinggi atau capaian kinerja di atas 76% sebanyak 6 indikator. 3. Kategori sedang atau capaian kinerja di atas 66% sebanyak 2 indikator. 4. Kategori rendah atau capaian kinerja di atas 51% sebanyak 1 indikator. 5. Kategori sangat rendah, capaian kinerja di bawah 50% sebanyak 1 indikator. Sebagai pencapaian berupa hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat Banten baik secara langsung maupun tidak langsung. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pemerintah Provinsi Banten akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mewujudkan birokrasi berdampak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal prioritas yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada tahun perencanaan mendatang antara lain
1. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis sistem merit dan pencegahan korupsi secara masif. 2. Penguatan wilayah ekonomi baru, penguatan UMKM, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar tercipta pemerataan ekonomi. 3. Penguatan investasi, kehidupan industri dan penyerapan tenaga kerja. 4. Akses kesehatan bagi warga tanpa diskriminasi dan sekolah gratis untuk SMA, SMK baik negeri dan swasta. 5. Pembangunan infrastruktur jalan, transportasi sumber daya air dan hunian layak. Rumah layak huni. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang berbahagia. Masih dalam suasana di bulan Ramadan ini, saya selaku Wakil Gubernur Banten mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Bapak Ibu anggota dewan dapat selalu membersamai kami dalam mewujudkan visi Provinsi Banten, yaitu Banten maju, adil merata dan tidak korupsi. Demikian penyampaian kami. Informasi selengkapnya telah kami sajikan dalam buku LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala usaha dan ikhtiar kita sekalian. Dan terima kasih. Dan mohon maaf Pak Gubernur tidak hadir pada kesempatan ini karena menerima tamu dari pemerintah pusat yang hadir 10 dari kementerian dan lembaga, termasuk Panglima TNI dan Kapolri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Banten, acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen nota pengantar LKPJ Gubernur Banten dari Wakil Gubernur Banten ke Wakil Ketua DPRD Banten. Acara kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna selanjutnya dengan agenda rapat paripurna berikutnya, penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024. Rapat paripurna selanjutnya yaitu penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus 1 DPRD Provinsi Banten, pembahasan mengenai nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2024. Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Pasal 121 ayat 1 menyatakan bahwa panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usulan anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah, dan pasal 121 ayat 2 menyatakan juga bahwa pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD. Oleh karena itu susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus dimaksud ditetapkan melalui rapat paripurna ini. Berikutnya kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten yang diwakili oleh Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Provinsi Banten untuk membacakan rancangan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang pembentukan panitia khusus DPRD Provinsi, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor masih kosong tahun 2025 tentang pembentukan panitia khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, membentuk panitia khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua,
Tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1. 1. Melaksanakan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2024. 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder. 3. Melaporkan pembahasan kepada pimpinan DPRD. 4. Melaporkan hasil akhir pembahasan dalam rapat paripurna. Ketiga, masa kerja panitia khusus paling lambat 30 hari setelah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2024 diterima oleh DPRD. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, panitia khusus dibantu oleh Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD. Kelima, biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025. Keenam, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Serang pada tanggal 0. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prayogo belum ditandatangani. Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor 0 tanggal 0 tentang pembentukan panitia khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2024. Panitia khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2024. Nomor 1, Haji Fahmi Hakim SE, unsur pimpinan DPRD. 2, Yudi Budi Wibowo, unsur pimpinan DPRD. 3, Barhum HS SIP MIP, unsur pimpinan DPRD. 4, Haji Teguh Istaal Eskom, unsur fraksi Partai Golkar. 5. Dr. Andes Haji Muhammad Faisal SHMH, unsur fraksi Partai Golkar. 6. Dr. Hajah Ratu Amalia Hayani MPD, unsur fraksi Partai Golkar. 7. Haji Rifki Hermiansah SPSI MAB, unsur fraksi Partai Gerindra. 8. Muhammad Bahri SPDI SH, unsur fraksi Partai Gerindra. 9. Haji Hasbi Sidik STMSI, unsur fraksi Partai Gerindra. 10. Muhlis SH, unsur fraksi PDI Perjuangan. 11. Hajah Ida Rosida Lutfi SE MSI, unsur fraksi PDI Perjuangan. 12. Iwan Rahayu, unsur fraksi PDI Perjuangan. 13. Haji Jueni Emrois LC MPD, unsur fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 14. Haji Imron Rosadi LC, unsur fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 15. Agus Sopian SP, unsur fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 16. Haji Romi Adi Santoso SE MSI, unsur fraksi Partai Demokrat. 17. Eka Widya Lestari MPD, unsur fraksi Partai Demokrat. 18. M. Nurholis STHI, unsur fraksi Kebangkitan Bangsa. 19. Syarifuddin bin Salwani, unsur fraksi Kebangkitan Bangsa. 20. Haji Wawan Suhada SEMM, unsur fraksi Partai Nasdem. 21. Rika Kartikasari MPSI, psikolog, unsur fraksi Partai Nasdem. 22. Ishak Sidik SE MM, unsur fraksi Partai Amanat Nasional. 23. Haji Ubaidillah SE, unsur fraksi P3 PSI. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prayogo belum ditandatangani. Pembacaan selesai. Terima kasih. Kami tanyakan kepada anggota DPRD yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan tadi dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan DPRD?
Terima kasih. Panitia khusus DPRD Banten yang akan membahas LKPJ Provinsi Banten tahun anggaran 2024 telah terbentuk dan rancangan dan keputusan DPRD telah disetujui menjadi keputusan DPRD Provinsi Banten. Bagaimana tanggapan Wakil Gubernur Banten dan para pimpinan DPRD Banten terhadap agenda rapat paripurna kali ini? Jadi paripurna ini adalah LKPJ. Sebetulnya LKPJ ini kan wakil gubernurnya yang lalu, tapi ini kan pemerintahan. Jadi wakil gubernur kan OPD-OPD-nya adalah pemerintah yang ada di provinsi ini. Jadi kita mempertanggungjawabkan yang sudah. Tapi dilihat dari laporannya bahwa kinerjanya lumayan baik. Insya Allah ke depan harus lebih baik lagi. Agenda berikutnya tadi kita punya rencana visi misi kami ya, yang short term-nya apa, mid term-nya apa, long term-nya apa. Intinya Banten harus lebih maju, adil, merata. Pembangunan infrastruktur harus lebih bagus lagi. Yang pasti program sekolah gratis harus terwujud di tahun ini. Gitu. Itu diantaranya. Memang kalau dilihat yang ada kan banyak yang kosong-kosong ya. PR-nya SOTK yang ada banyak bolong-bolong. Dan organisasi beban kerja juga ada yang timpang, ada yang gap. Ada yang bebannya berat, padahal sama-sama eselonnya sama. Ada yang bebannya ringan, ada yang anggarannya lebih banyak, ada anggarannya dikit. Nah itu yang memang PR termasuk anggaran yang ada di sekarang refocusing, yang efisiensi sekarang ini harus fokus kepada kegiatan-kegiatan yang outcome benefitnya bagus. Intinya value for money. Jadi betul-betul setiap uang yang keluar ada nilainya untuk masyarakat. Meskipun LKPJ ini dari pimpinan yang lama, Pak PJ Banten, tapi secara kelembagaan karena bagaimanapun aturan mengharuskan dibahas, kita tetap akan bahas LKPJ dari pemerintah Provinsi Banten ya. Adapun substansinya nanti akan disampaikan, dibahas dan digodok di Pansus yang akan disampaikan tanggal 24 ya. Kalau substansinya saya tidak akan mengomentari. Ya harapannya hal-hal yang menjadi PR di tahun 2024 kita selesaikan di tahun 2025 ini tentunya dengan visi misi gubernur baru berdasarkan RPJMD yang akan kita buat pansusnya setelah ini. Ya harapan bahwa pelaksanaan anggaran melalui program kegiatan yang dilakukan oleh pihak eksekutif ini berjalan dengan optimal dan rasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Banten. Dan sekaligus outputnya adalah kerangka untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Banten. Tadi kan setelah paripurna ada pembentukan pansus, nanti laporan keterangan pertanggungjawaban itu akan dibahas di panitia khusus, memanggil beberapa OPD terkait dan lain sebagainya untuk mensinkronkan apa yang kemudian menjadi laporan keterangan pertanggungjawaban. Nah, kita harapkan diskusi-diskusi yang terjadi di pansus itu akan memunculkan rekomendasi-rekomendasi kepada gubernur terpilih, gitu ya, sehingga ada beberapa evaluasi dan lain sebagainya terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban itu bisa jadi bahan untuk memperbaiki pemerintahan Provinsi Banten ke depan, baik sebagai perencanaan, pengaktualisasian anggaran dan lain sebagainya, begitu. Panitia khusus DPRD Banten akan segera bekerja. Mereka diharapkan bisa bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pemirsa, demikianlah liputan khusus kita edisi kali ini. Kita berjumpa lagi dalam liputan khusus edisi berikutnya.